waktu kejadian itu kan masih TK, itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu tanpa dampingan itu. Anak saya sebesar begini umur 5 tahun itu suruh mempraktekkan adegan gitu kan. Mereka ulang, anak saya pelakunya, kadistesin korbannya. Gimana cara ibunya itu? Anak saya suruh mempraktekin loh, Pak. Tangis suami tunggu 7 tahun kejelasan kasus istri dan anak jadi korban ruda paksa, sempat dituduh tersangka. Kasus dugaan ruda paksa yang menimpa seorang ibu dan anak di Surakarta pada tahun 2017 kembali mencuat setelah Yudi Setiasno, suami sekaligus ayah korban mengadu ke Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024. Yudi yang terlihat terpukul dan emosional menceritakan bagaimana dirinya berjuang mencari keadilan selama lebih dari 7 tahun. Ia mengaku menghadapi beragam kendala, termasuk tuduhan palsu terhadap dirinya sendiri. Diketahui jika peristiwa kelam ini terjadi pada tahun 2017 silam, saat itu ada seorang mahasiswa yang kos di rumah kontrakan Yudi. Menurut pengakuannya, mahasiswa itu melakukan tindakan ruda paksa terhadap istrinya berinisial ADW. Selain itu, pelaku juga melakukan pelecehan terhadap anaknya berinisial KDY yang saat itu baru berusia 4 tahun. Kuasa hukum Yudi, Unggul Sitorus, menjelaskan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian segera setelah kejadian namun awalnya ditolak. Baru pada tahun 2018, polisi menerbitkan hasil visum yang memperkuat dugaan bahwa ADW dan KDY adalah korban. Hasil visum menunjukkan ada bukti kuat bahwa klien kami dan anaknya menjadi korban. Namun laporan tersebut seperti diabaikan, bahkan pada 2018 polisi menerbitkan surat baru yang menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini, ungkap Unggul. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 26 Januari 2018 menyebutkan bahwa ADW dan KDY adalah korban. Namun pada 16 Mei 2018, kepolisian menerbitkan SP2HP lain yang menyatakan sebaliknya. Pada tahun 2019, Yudi mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jawa Tengah. Namun bukannya mendapatkan perlindungan, Yudi justru menghadapi perlakuan buruk dari aparat penegak hukum. Ia dituduh sebagai pelaku dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Dalam rapat dengar pendapat, Yudi mengungkapkan bahwa dirinya dan anaknya sempat ditahan oleh pihak kepolisian pada tahun 2024. Saya disekap 3 hari bersama anak saya, kami tidak diberi makan selama ditahan, ujar Yudi sambil menangis di depan anggota DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman yang memimpin rapat tampak terkejut mendengar pengakuan tersebut dan meminta klarifikasi lebih lanjut. Setelah mendengarkan kesaksian Yudi, Komisi 3 DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Mereka mendesak Kapolda Jawa Tengah untuk segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus tersebut. Komisi 3 juga menyoroti adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surakarta. Mereka menduga ada kelalaian atau bahkan upaya pengaburan fakta dalam penanganan kasus ini. Kami mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta untuk memeriksa oknum penyidik yang terlibat. Penanganan kasus ini penuh kejanggalan dan korban malah semakin dirugikan, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan kepada korban, Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk membawa kasus ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Langkah ini diambil agar ADW, KDY, dan Yudi mendapatkan pendampingan hukum serta perlindungan yang layak. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga keadilan benar-benar terwujud. Ini bukan hanya tentang satu keluarga tetapi tentang bagaimana negara melindungi warganya dari kejahatan dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, pungkas Habibur Rahman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.